Pemirsa, polisi akan memeriksa artis dan selebgram yang terlibat pembuatan film porno. Pembuatan film porno itu diduga dilakukan di ruko yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Inilah bangunan yang diduga dijadikan tempat pembuatan film porno di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Studio ini diyakini menjadi tempat syuting film porno yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari selebgram hingga artis. Namun sejak digerebek oleh petugas, studio ini tidak ada aktivitas. Hal serupa juga terjadi di bangunan lainnya. Studio yang letaknya tidak jauh dari lokasi pertama juga diduga menjadi salah satu lokasi pembuatan film porno. Ya kurang tahu juga, saya syutingnya itu kapannya, saya nggak begitu perhatiin gitu loh Pak. Tapi pernah ada gitu Pak? Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih, tapi nggak banyak, apa 1-2 orang doang. Sementara dari hasil pemeriksaan, para pemeran film porno ini direkrut melalui media sosial tanpa kontrak kerja dengan sutradara sekaligus pemilik rumah produksi berinisial IR. Para pemain film porno rencananya akan dimintai keterangan Jumat mendatang terkait keterlibatan mereka. Terduga talent-talent akan kita panggil. Rencana dalam minggu ini akan kita lakukan pemanggilan. Ya, mulai hari ini kita sudah melakukan pemanggilan dan kita jadwalkan untuk pemanggilan tersebut hadir hari Jumat besok. Rencana hari Jumat besok akan kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, Subdit Siber Ditreskrim Suspolda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembuatan atau penyebaran konten video porno. Polisi menangkap 5 pelaku yang berperan sebagai pemilik website, sutradara, dan admin akun website. Seorang tersangka perempuan berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita. Sejumlah artis dan selebgram diduga terlibat dalam pembuatan film porno. Para pelaku mengaku telah meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah. Dengan menjual konten porno mulai 50.000 untuk sehari berlangganan hingga 500.000 rupiah untuk setahun berlangganan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait pembuatan film porno yang melibatkan artis, sudah bergabung bersama kami Zoya Amirin, pakar seksolog. Selamat sore, Mbak Zoya. Selamat sore, Mbak Zila. Mbak Zoya, ini sebenarnya mungkin bisa dijelasin kenapa sih para selebgram atau artis ini memilih untuk jadi bintang porno gitu, Mbak Zoya? Mungkin sih ini klise ya kedengarannya. Salah satunya menurut saya itu juga masih ada faktor ekonomi. Di mana faktor ekonomi yang saya katakan di sini adalah bukan lagi kebutuhan primer, tapi bisa jadi kebutuhan sekunder maupun tersier. Yes. Kalau misalnya kita mau melihat juga kenapa sih? Karena kayak gini, di era digital komunikasi dan sosial media yang sangat booming sekali atau menandakan era ini adalah digitalisasi di mana-mana gitu ya, itu memiliki kebaikan dan keburukan pada waktu yang bersamaan. Kebaikannya adalah ya informasi jadi mudah tersebar, kita mau belajar juga bisa banyak, tapi juga menimbulkan artis-artis baru nih gitu ya. Seleb-seleb baru hanya karena banyak likes-nya, banyak yang suka viral gitu ya. Jadi ada banyak orang bisa menjadi terkenal tanpa harus benar-benar memiliki talenta yang sesungguhnya atau talent yang sesungguhnya. Nah, cara paling mudah saat ini menurut saya untuk mencari nafkah adalah narkoba dan misalnya masuk ke dalam industri pornografi ini. Kalau yang saya dengar, kalau saya tidak salah gitu ya, silahkan koreksi jika saya salah informasi. Ini bisa mendapatkan ada yang dihitungnya per adegan, ada juga yang dihitungnya per produksi film gitu ya. Kalau tahun 2012 yang saya tahu itu ketika masih zamannya beken-bekennya Vivid Industry di Amerika, kalau yang sudah top sekali orang itu bisa mendapatkan sampai $5.000 untuk satu adegan saja. Kalau dia sudah beken sekali, tapi kalau dia belum terlalu ngetop, dia bisa mendapatkan satu film itu dia bisa mendapatkan sekitar 100 sampai 500-an dolar. Tapi di sana jelas hukumnya bahwa si individu ini harus berusia 21 tahun ke atas gitu ya untuk bisa terlibat dalam industri ini gitu ya. Jadi kalau mau dibilang legal nggak legal, kalau di sana juga sebenarnya itu relatif dibilang legal selama tidak ada anak di bawah umur gitu. Dan jadi industri ya di sana ya Mbak Zoya ya. Dan jadi industri gitu pada waktu itu. Nah kalau sekarang kan sudah kalah karena internet dan segala macam ya. Kita misalnya
salah satu penanda generasinya adalah Pornhub gitu misalnya. Nah sejenis itu kan juga sudah banyak sekarang, apalagi zaman sekarang gitu ya, industri pornografi juga sudah semakin canggih, di mana orang itu sudah mulai boleh memesan fetishnya sendiri gitu, dan memilih seksual preference-nya, mulai dari seksual preference sampai fetish gitu. Seksual preference saya sukanya tipe seperti ini, saya sukanya yang gayanya seperti ini, perempuannya laki-lakinya yang seperti ini gitu ya, sampai yang sudah fetish gitu ya, bahwa ingin memakai pakaian gitu, atau ingin menggunakan misalnya bukan cuma pakaian tapi juga ingin menggunakan benda-benda tertentu gitu ya dalam ini fantasi pornografinya gitu. Itu udah bisa berdasarkan pesanan gitu. Jadi semakin dahsyat ya variasi-variasi, dan yang akan memainkannya juga bisa menambah uang dengan relatif cepat selain narkoba yang karena itu jadi godaan utamanya juga gitu ya Mbak Zoya. Tapi Mbak Zoya, kalau dalam dunia seksolog sendiri tadi yang kita bisa menciptakan fetish itu sendiri sebenarnya masuk dalam kategori normal atau enggak sih Mbak? Nah kalau kita mau bicara mengenai fetish sudah pasti itu menyimpang atau tidak normal gitu ya, karena fetish itu adalah gairah seksual ya, individu-individu yang merasa bergairah mendapatkan puncak kepuasan seksual dengan bagian tubuh non seksual itu seperti kaki, ketiak, tulang belikat gitu ya, pusar gitu. Jadi selain benda non seksual termasuk benda-benda non seksual seperti misalnya bisa bergairah dengan kaos kaki, sepatu hak tinggi, bahan kulit dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya mohon dipahami bahwa sesuatu yang menyimpang bukan berarti adalah tindakan kriminal. Kalau misalnya si fetishnya ini sendiri ya, orang boleh memiliki fantasi seksual. Fantasi seksual itu tidak ada yang mau semenyimpang apapun fantasi itu nggak apa-apa selama tidak direalisasikan loh fantasinya. Fantasi kan tidak terbatas. Orang bisa bercerita, berbagi gitu ya dengan pasangannya. Saya sukanya diginiin, saya sukanya seperti ini. Tapi begitu sudah ada realisasinya, nah itu akan menjadi problem, apalagi kalau tidak ada konsep. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Zoya Amirin, pakar seksolog di iNewsroom. Salam sehat selalu Mbak. Terima kasih.